Saat ini menurut saya penggunaan narkoba itu sudah cukup parah. Karena dilihat dari usia penggunaan narkoba sendiri yang dari usia 15 tahun sudah mulai ada. Sampai dia berani akses layanan alat suntik ke puskesmas dengan menggunakan seragam sekolahnya. Ini salah satu bentuk disposal mini. Sebenarnya ada beberapa ukuran, tapi ini saya ambil sampel yang kecil. Fungsinya untuk menaruh limbah jarum bekas, yang mana pengguna narkoba suntik sehabis menggunakan jarum dia taruh sini. Ini kalau didengar suaranya sudah cukup banyak limbahnya ada di dalam sini. Saat ini yang saya temui dampingan yang memang masih dibilang remaja itu sudah cukup berani menggunakan putau atau napsa lainnya hanya dengan alasan ingin tahu rasanya. Menurut data yang Rumah Cemara punya, emang usia pengguna napsa adalah usia produktif. Jadi kita ketika menerima 2 tahun terakhir orang yang mengajukan layanan untuk kecanduan di Rumah Cemara itu antara usia 16 sampai dengan 40 tahun. Jadi masuknya di kategori usia produktif. Cuma emang untuk 50% itu adalah usia 25 ke bawah. Jadi emang untuk keprihatinan kondisi pengguna napsa itu semakin muda, emang ada kecenderungan untuk begitu, karena sekarang juga zat yang tersedia juga sudah banyak pilihan zatnya, sehingga orang lebih mudah untuk tertarik menggunakan zat tersebut. Jadi darurat narkoba itu dideklarasikan oleh Pak Jokowi pada acara Rakernasnya BNN 2015 ya. Latar belakang yang paling fatal untuk deklarasi darurat narkoba karena ada sekitar 33 sampai 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba. Itu data yang paling fatal. Yang kedua, itu ada sekitar 4 juta orang penyalahguna, baik penyalahguna sukarela yang awalnya coba-coba sehingga menjadi pecandu, atau korban yang harus diberi perhatian oleh pemerintah. Dengan adanya bahaya narkoba ini yang sudah meluas di seluruh Indonesia, termasuk juga kalangan pemuda Indonesia, maka ini merupakan satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas pemuda, yang mana pemerintah dalam hal ini apabila tidak mensikapi secara serius, maka Indonesia akan kehilangan satu generasi pemuda. Nama saya Soe Septiani, saya seorang kader pemuda anti narkoba. Saya berasal dari Desa Sorayang, Kabupaten Bandung. Tugas saya menjadi kader pemuda anti narkoba untuk memberikan informasi tentang penyalahgunaan bahaya destruktif narkoba. Kegiatan sehari-hari saya membantu orang tua saya. Lalu setelah itu, saya menjalankan fungsi dan tugas saya sebagai seorang kader pemuda anti narkoba. Di sela-sela itu, saya mengikuti kegiatan kesenian di bidang paduan suara tingkat kabupaten. Kita lihat penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda tidak hanya di kota-kota besar, bahkan sampai ke desa-desa. Yang ini yang membuat pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga membuat suatu program unggulan khusus mengenai pemuda anti narkoba di 1.300 desa pada tahun 2016 ini. Say, kan waktu kemarin-kemarin itu kamu ikutan pelatihan narkoba tuh. Gimana sih itu? Waktu itu aku ikut pelatihan 1 hari di Hotel Marina Indah. Nah, dari pelatihan itu
Alhamdulillah sih dapat ilmu juga, dapat wawasan juga, dikasih materi oleh Ibu Ani, terus Bapak Dokter Andes Koltak juga di situ dijelasin tentang gimana bahayanya narkoba, terus cara penyalahgunaan narkoba. Selama sehari itu tuh full materi semua. Terus programnya sendiri oleh Pak Menteri sudah ditetapkan, nama programnya Pemuda Anti Narkoba di 1.300 desa. Oleh karena itu di sini menandakan bahwa sasaran kita adalah pemuda desa. Di mana latar belakangnya pemuda desa ini yang kita lihat tidak sedikit. Kita tahu sasaran pembangunan kita adalah pedesaan, dan kita juga kalau benar pemuda ini tidak hanya di kota-kota saja, tapi masalah narkoba ini sudah sampai ke pedesaan. Apakah kalian siap jihad melawan narkoba? Siap! Apakah kita semua siap jihad melawan narkoba? Siap! Jadi saya sangat salut dan berterima kasih atas seriusnya Kemenpora membuat program juga untuk melatih 1.300 pemuda desa untuk menjadi pemuda anti narkoba atau kader pemuda anti narkoba. Nah, ini bekerja sama dengan BNN, jadi kita menggagas program pelatihan 2 hari. Di sana mereka dibekali dengan pengetahuan yang dalam mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk masalah-masalah kesehatan. Jadi ini bagian dari revolusi mental untuk para pemuda Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya, Menteri Pemuda dan Olahraga, mengukuhkan saudara-saudara sebagai kader inti pemuda anti narkoba Provinsi Jawa Barat. Yang merupakan bagian dari seluruh program pemuda anti narkoba di 1.500 desa tahun 2016. Saya tertarik menjadi seorang kader pemuda anti narkoba karena saya ingin bermanfaat bagi keluarga saya, bagi teman-teman saya, bagi lingkungan saya maupun orang lain. Saat saya berkunjung ke Rumah Cemara, saya bertemu dengan Kang Indra, humas dari Rumah Cemara tersebut. Awalnya sih takut gimana gitu. Tapi pas saya ngobrol, diskusi, di situ saya jadi terbuka lah, jadi mempunyai wawasan yang lebih lagi. Bahaya destruktif narkoba yang kayak gitu. Nah, kalau udah di situ mah langsung aja ngejelasin materinya tentang apa itu narkoba, terus apa jenis-jenisnya, apa dampaknya kayak gitu. Tapi mereka bengong aja gitu, pas aku nyampein materi itu bengong aja kayak yang gimana gitu, kayak yang merhatiin tapi nggak ngerti gitu. Nggak apa, itu maksudnya itu kan bagian dari pemaparan. Tapi saya juga ya pas mau pelatihan teh benar-benar emang nggak tahu ya apa itu narkoba teh apa gitu pas. Tapi pas ikut pelatihan juga tahu gitu, oh yang kayak gini, yang narkoba teh yang kayak gini, yang kayak gini. Jadi tahu dari situ teh gitu, alhamdulillah gitu, jadi punya wawasan yang lebih lagi tentang narkoba. Asalnya mah nggak tahu sama sekali. Cuma tahu ini narkoba bahaya, cuma tahu gitu doang sih. Bagus kan, berarti kan dengan semakin tahu, Soya kan nanti kan bisa menyampaikan kepada orang lain. Ya, Soya tahu, Soya kasih satu orang, orangnya tahu, satu orang. Yeah. Tapi kita sebagai kader, sebagai orang yang di lapangan harus punya teknik untuk menyampaikan pesannya dengan benar sehingga orang punya pemahaman yang lebih baik. Kita juga jangan terus terlalu kan biasanya kalau pemakai yang kayak gitu kan, pemakai yang suka minum, ini kan kebanyakan orang nggak mau deket sama dia, padahal mah
gak usah kayak gitu ya, harusnya dirangkul bukan malah Tapi dijauhin. juga kita juga harus hati-hati Iya, ya, nggak main sih. rangkul-rangkul Maksudnya teh ya maksudnya ada tekniknya juga, bagus lah, saya udah ngerti. Jadi emang ya kita tetap harus memberi mereka kesempatan untuk mereka pulih, tapi kita juga harus menjaga jangan sampai kitanya yang juga dimanipulasi atau apa, itu juga harus dijaga. Kita harus pintar-pintar karena kadang-kadang perasaan bisa menipu gitu loh, kita kasihan niatnya baik, malah kita yang kena ya. Nah itu juga harus dijaga gitu loh. Jadi kita emang memberikan porsi sesuai dengan porsi mereka, nah itu aja sih mungkin. Yang penting kamu punya kepercayaan diri, tapi kan harus untuk bisa percaya diri tadi ya harus melengkapi diri juga dengan apa yang dia omongin sehingga kita pede ya. Kalau enggak kan ngomong ya itu. Jadi PR kita masih banyak nih saya ya, tapi nggak apa-apa. Saya senang saya bisa memilih jadi kader, jadi orang yang punya passion, punya minat lah menyampaikan. Tapi ya tadi kalau masalah keterbatasan, masalah ini mah ya pelan-pelan aja dilengkapin. Untuk melihat permasalahan remaja yang terjerat tanda kutip oleh permasalahan narkoba sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Satu penghukuman, yang kedua edukasi. Karena itu yang bisa membuat mereka memilih gitu ya. Tapi kalau kita hanya bicara penghukuman ya saya rasa kita juga menghilangkan kesempatan mereka sebagai generasi yang akan meneruskan tongkat estafet generasi sebelumnya. Tapi juga kalau diedukasi tapi tanpa ada sanksi tanda kutip untuk mengajar mereka menjadi lebih baik, saya rasa juga tidak fair gitu ya. Jadi saya rasa itu harus berbarengan. Menurut saya, orang yang sudah terkena narkoba perlu diberikan pertolongan melalui informasi, tempat rehabilitasi, ataupun tempat metode pengobatan lainnya. Tempat ini jadi kayak satu gue lebih ngeliat bahwa mereka bisa percaya bahwa tempat ini ngebantu orang. Gitu pun gue juga percaya bahwa tempat ini jadi berarti buat banyak orang. Menurut gue tempat ini adalah rumah, bukan rumah kedua ya, maksudnya rumah tempat dimana gue bisa menjadi mengubah perilaku negatif gue menjadi perilaku yang positif. Ini rumah tempat dimana gue banyak belajar untuk menemukan kepercayaan diri, jati diri, untuk benar-benar gue akrab dengan kekuatan yang sangat tinggi. Ini kayak simulasi kehidupan sebenarnya, kehidupan yang real yang sebenarnya yang banyak dilihat orang, yang mereka terlalu banyak tutupin sama hal. Kalau mau seneng ya harus ngebikin dulu, harus dibikin seneng sama penyalahgunaan yang dia gunain itu sendiri, entah apapun bentukannya, entah obat, entah drugs, apapun bentukannya. Tapi di sini kita kasih informasinya bahwa akibat penyalahgunaan tuh nggak cuma sekedar ada rasa sakit di badan atau memang akan ada dampak akibatnya. Ada yang jauh lebih dari itu gitu. Gue pengen sembuh, gue pengen pulih. Di sini kan diajarkan ya, kita rehabilitasi itu bukan kayak bengkel yang mobil rusak masukin ke bengkel sembuh, total sembuh. Enggak kayak gitu. Rehabilitasi enggak kayak gitu. Rehabilitasi adalah tempat untuk pemulihan. Walaupun kita udah pulih, tidak pernah ada garansi dijamin lo tidak akan nyentuh barang itu lagi sampai kapanpun, tidak ada. Ayo, satuan. Nah, kenapa kita sambungkan dengan fasilitas olahraga yang ada di Rumah Cemara? Ada tinju, ada sepak bola. Karena melihat budaya orang Indonesia dan kesukaan orang Indonesia itu adalah di dua olahraga tersebut gitu ya. Jadi kita mencoba memfasilitasi satu kebutuhan tanda kutip. Awalnya hanya untuk menjadi kendaraan menyampaikan informasi dan edukasi. Tapi ternyata ketika itu menjadi satu kesukaan, malah bisa menghasilkan prestasi. Jadi memilih alternatif olahraga juga adalah satu alat untuk menuju pemulihan dari narkoba atau nafsa. 3, 2, 1, start. Kita masih berupaya, walaupun sudah kena narkoba, sudah begitu parah dia pengguna narkoba, di mana kita tahu pemerintah itu menyiapkan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba sesuai dengan tingkatannya.
kita bersyukur pemerintah mempunyai perhatian dan masih banyak harapan terhadap masyarakat, khususnya pemuda yang mengalami atau yang sudah terkena terhadap bahaya narkoba ini. Harapan kita panjang ke depan terhadap pemuda kita. Dan harapan BNN, terutama Kemenpora, dengan melatih 1.300 pemuda desa ini, ketika mereka kembali ke desanya, mereka sudah punya kemampuan untuk melatih kembali sekitar 25 orang di lingkungan desanya sendiri. Jadi mudah-mudahan efek dominonya berlipat gandanya pemuda, kader pemuda anti narkoba di seluruh Pulau Jawa. Dan ini akan berlanjut terus di seluruh Indonesia. Sekarang ini narkoba dan dampaknya. Yang akan dibahas yaitu pengertian narkoba, tahapan penggunaan narkoba, penyebab penggunaan narkoba, jenis dan dampak narkoba terhadap fisik dan mental. Apa yang dimaksud narkoba? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan narkoba itu? Enggak. Oke, saya akan jelaskan. Apa yang dimaksud dengan narkoba itu adalah semua zat kecuali makanan, air atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan psikologis. Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, bahan atau zat adiktif, dan prekursor. Untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Terus bagaimana kalau misalkan ada teman yang suka make? Cara ngatasinya gimana? Sebenarnya sih kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Apabila ada teman Eki yang misalkan suka memakai narkoba, lebih baik jangan dulu dilaporin ke polisi. Mending kasih tahu aja gitu sama kamu, terus dinasehati agar ajak ngobrol dulu. Tapi untuk misalnya pemula nih, kita kan nggak tahu tuh ciri-cirinya pemula. Ini saya mau ngeliatin tadi yang Teh Lady tanya dampak narkoba jenis krokodil itu seperti ini gambarnya, seperti kayak gini. Saya berharap setelah saya menjadi kader pemuda anti narkoba, saya bisa memberi dan menyebarluaskan informasi kepada para pemuda di desa saya maupun di desa lainnya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Salam pemuda. Maju Jadi program ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan ke depan pemuda sebagai ujung tombak generasi muda ini untuk membawa Indonesia ke generasi emas masa depan terbukti nyata dengan pemuda yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya sudah banyak yang sudah mendukung terhadap program pemuda anti narkoba ini, terhadap upaya-upaya untuk memberantas narkoba ini. Namun besarnya arus masuknya narkoba ini kita selalu bicarakan dengan semua pihak untuk melawan atau untuk perang terhadap narkoba ini tidak bisa lengah kita. Jadi himbauan kami dari peran serta masyarakat, terutama seluruh keluarga. Jadi basis utama untuk menjaga anak-anak generasi muda kita ini adalah keluarga. Mari jaga anak-anak kita, ya. Jangan sampai anak-anak ini tanpa kita ketahui di luar sana sudah menyalahgunakan, apalagi menjadi pengedar. Perhatian orang tua ini menjadi kekuatan yang membuat anak-anak ini akan tidak pernah tergoda. Jadi basis utama keluarga. Basis kedua sekolah, mari para sekolah, ibu guru, bapak guru menyempatkan waktu mengajar apapun, menyelipkan pesan-pesan anti narkoba di dalam pelajarannya, mengajar materi atau mata pelajaran apapun,
tolong sempatkan atau didik anak-anak kita ini untuk mampu memahami bahaya narkoba, mampu mengenali jerat-jerat narkoba yang terutama pengedar yang mengancam, sehingga anak-anak kita ini terselamatkan ketika berada di luar rumah ataupun di luar sekolah. Penting sih buat orang tua, guru, bangsa, negara ngebekelin dari sekarang nih informasi bahayanya narkoba. Jadi buat para remaja yang mau coba-coba untuk pakai narkoba, mereka udah dapat informasi itu entah dari rumah atau dari sekolah. Jadi mereka tahulah bahaya narkoba dan tidak akan menggunakan narkoba karena cukup miris aja. Saat ini di usia yang masih belasan mereka udah bergelut dengan masalah adiksi. Selamat tinggal narkoba.